Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Khairuddin, Master of Economic Development, selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Lailatul Syarifah dengan nomor induk mahasiswa 25160202007 dari Program Studi Ekonomi Syariah semester 1 di UIN Al-Azhar, Lubuk Linggau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi dasar dalam ilmu ekonomi, yaitu struktur pasar dan jenis pasar. Materi ini penting karena membantu kita untuk memahami bagaimana pasar bekerja, bagaimana pelaku usaha menentukan harga, dan jumlah produk. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelumnya, apa sih yang dinamakan struktur pasar itu? Struktur pasar adalah kondisi atau bentuk pasar yang menggambarkan hubungan antara penjual dan pembeli, jenis produk yang dijual belikan, serta kemudahan pelaku usaha untuk masuk dan keluar pasar. Macam-macam struktur pasar, yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli, serta produk yang dijual bersifat homogen atau sama. Dalam pasar ini, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, bukan oleh satu penjual tertentu. Contohnya adalah pasar hasil pertanian seperti beras, sayur, dan buah di pasar tradisional. Harga ini ditentukan oleh pasar, bukan oleh satu penjual saja. Kemudian macam yang kedua itu ada pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik memiliki banyak penjual, namun produk yang dijual tidak sepenuhnya sama karena terdapat beberapa merek, terdapat perbedaan merek, kualitas atau kemasan. Contohnya adalah produk makanan dan minuman kemasan kosmetik serta produk fashion. Kemudian macam yang ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Perusahaan dalam pasar ini saling memperhatikan strategi harga dan produksi pesaingnya. Contohnya adalah industri semen, industri otomotif, dan provider layanan internet. Perubahan harga dari satu perusahaan biasanya mempengaruhi perusahaan lain. Yang terakhir nih, macam yang keempat ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya memiliki pesaing langsung. Biasanya, pasar ini berkaitan dengan barang atau jasa yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak. Contohnya adalah PLN sebagai penyedia listrik dan PDAM sebagai penyedia air bersih. Jenis-jenis pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama itu ada pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung dalam satu tempat. Contohnya, pasar tradisional, pasar hewan, dan pusat perbelanjaan seperti minimarket, Indomaret, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang tidak mempertahankan atau tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Transaksi dilakukan melalui media atau sistem tertentu. Contohnya adalah pasar online, pasar saham, dan marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Sebagai kesimpulan, struktur pasar menunjukkan pola persaingan dan kekuatan pelaku pasar dalam suatu sistem ekonomi. Dengan memahami struktur pasar, kita dapat menganalisis perilaku produsen, konsumen, serta dampaknya terhadap harga dan kesejahteraan masyarakat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang struktur pasar dan jenis pasar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.